Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, ya, tanggal 3 April tahun 2023. Kita memulai hari yang baru, I love Monday, bulan yang baru, trading yang baru, dan profit cuan yang baru. Oke, rekan trader semuanya, selalu kalau ketemu dengan saya selalu kita senyum-senyum terus ya, karena harus senyumlah trader Indonesia ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, seperti obat hati yang senang. Jadi kita harus senyum terus, tatap masa depan, sukses terus, dan yang paling utama adalah selamat menunaikan ibadah puasa, rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya rekan trader, sebelum kita memulai analisa harian, seperti biasa, saya akan memulai ini dengan tema yang saya angkat dan ada hubungannya dengan pergerakan pasar pada saat ini. Hari ini tema yang saya angkat adalah melihat pergerakan emas menjelang non-farm payroll. Ya, melihat pergerakan emas menjelang non-farm payroll. Kalau rekan trader lihat minggu kemarin hari Jumat, saya juga membahas tentang bagaimana harga emas ini dia agak sedikit ya diprediksikan agak sedikit mengalami pelemahan nanti menjelang non-farm payroll. Oleh karena itu saya melanjutkan lagi analisa ini, judul ini. Makanya judul yang saya angkat hari ini adalah melihat pergerakan emas menjelang non-farm payroll. Dan kita tahu semuanya rekan trader bahwa nanti ya, tepatnya hari Jumat nanti itu non-farm payroll itu akan ada, walaupun memang hari Jumat itu libur ya, libur pasar pada closing juga karena kalau kita lihat Jumat Agung ya. Tapi nanti pada hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya, di sana akan ada non-farm payroll ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa sampai saat ini pergerakan masih benar-benar wait and see untuk semua pair ya, prinsipnya untuk semua pair sih ya, tapi saya sengaja mengkhususkan itu di gold. Nah, dan kalau rekan trader lihat ya, bagaimanakah pergerakan gold menjelang non-farm payroll terutama hari ini saya coba lihat dulu di platform rekan trader. Nah, ini di platform sudah sangat jelas kita lihat bahwa kalau rekan trader lihat analisa mingguan saya kemarin ya, saya di analisa mingguan saya memprediksikan bahwa emas ini kalau nggak salah ini ya, saya coba buka lagi apakah benar ini template-nya ya. Saya lihat gold ini tanggal 3 sampai 7 ya. Nah, ini dia. Nah, kalau rekan trader lihat analisa mingguan saya memprediksikan bahwa untuk minggu depan pergerakan emas itu akan menuju sampai ke level 1920 atau paling terendah di 1915 ya. Itu analisa yang saya coba berikan ya. Walaupun memang ada tendensi kenaikan bisa sampai ke 2010, tapi dengan adanya non-farm payroll banyak yang memprediksikan bahwa selama nanti pergerakan di non-farm payroll ini menjelang non-farm payroll ini, harga emas ini akan terus berfluktuasi ya. Dan banyak juga yang bilang bahwa emas ini dia akan mencoba menembus di bawah 1950. Artinya kalau 1950 kan artinya kan dia berada di bawah sini rekan trader ya. Nah, di sini ya. Dia akan mencoba menembus sampai di bawah. Nah, kenapa seperti kayak gitu? Nah, banyak sekali alasan yang dilakukan ya, yang diberikan. Karena alasan pertama kenapa diperkirakan emas ini akan menurun, karena permasalahan perbankan ya yang sempat terjadi kemarin ya, Silicon Valley Bank dan lain-lain, perlahan namun pasti sudah bisa ditangani ya, sudah bisa ditangani sehingga gunjang-ganjing perbankan itu sudah ceritanya sudah dalam tangan The Fed ya, sehingga permasalahan itu sudah bisa diatasi sehingga bisa membuat
pergerakan dari dolar ini bisa mulai dipertahankan atau mulai bisa dipegang ya. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa gold pun juga ikut imbasnya, sehingga kemungkinan besar gold pun juga tidak mengalami kenaikan. Karena kalau kita lihat kemarin-kemarin setelah kasus yang terjadi setelah kasus Silicon Valley Bank, itu bagaimana gold ini dia naik benar-benar sampai luar biasa, sampai ini dia naik nih ya. Sampai bisa menembus ke 2009 2010. Tapi setelah itu kan terjadi fluktuasi ya. Nah, setelah terjadi fluktuasi, banyak sekali tekanan-tekanan yang diberikan sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa dipegang. Akhirnya membuat gold ini perlahan namun pasti dia kembali lagi in the track, pelemahan lagi karena dolar Amerika dia sudah mengalami kenaikan yang signifikan ya. Kalau kita lihat ya, dolar Amerika kita lihat sudah mulai mengalami kenaikan ya rekan trader ya. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa ya pergerakan dolar ini bisa sampai ke 1950-an di level terbawah. Alasan kedua adalah ada tendensi untuk menaikkan tingkat suku bunga lagi. Ya, ada tendensi untuk menaikkan tingkat suku bunga lagi untuk ya mempertahankan laju pergerakan inflasi yang terjadi di Amerika. Kemarin kenaikan tingkat suku bunga menjadi 25 BP ya. Ada inisiatif bahwa yang tadinya hawkish menjadi dovish. Nah, untuk bulan ini diperkirakan juga bahwa ada sedikit rencana kenaikan tingkat suku bunga lagi. Nah, artinya kalau kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP basic point pada bulan Mei nanti, sehingga dia akan bisa mendorong suku bunga itu di atas 5%. Nah, kalau itu terjadi lagi, artinya kemungkinan kenaikan mata uang dolar itu sangat besar. Sehingga bisa membuat laju pelemahan yang terjadi pada gold ya. Laju pelemahan yang terjadi pada gold. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Karena kalau kita lihat kemarin indeks dolar Amerika telah mencetak level tertinggi mingguan di atas 103 ya. Karena inflasi Amerika tampaknya sudah akan mulai pulih. Ya, oleh karena itu, kenapa harga emas ini terjadi volatilitas yang sangat tinggi dikarenakan hal tersebut. Nah, oleh karena itu rekan trader, inilah yang harus diperhatikan oleh rekan trader juga. Selain harga emas ini juga dipengaruhi oleh harga minyak yang lebih tinggi ya, sehingga dia bisa memaksakan para pemilik pabrik untuk menaikkan harga barang dan jasa, sehingga bisa berimbas terhadap pergerakan yang terjadi pada emas. Oleh karena itu rekan trader semuanya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ada sedikit pertanyaan yang diberikan di channel ini menanyakan apakah emas ini dia bisa sampai ke 2000. Kalau menurut tendensi saya pergerakan itu dia bisa saja sampai ke 2000, tapi kalau minggu ini saya lebih optimis bahwa emas ini kemungkinan besar dia agak sedikit mengalami pelemahan ya. Dan pelemahan yang terjadi itu menurut analisa saya dia akan mencoba pertama di 1943 dulu. Kalau dia menembus 1950 turun ke bawah, artinya kemungkinan besar dia akan turun lebih rendah lagi. Dan kemungkinan dia akan turun sampai ke 1943 dan level yang paling terendah adalah dia kembali lagi ke level 1920 ya. Tapi kita akan lihat bagaimana pergerakan ini sampai non-farm payroll yang akan terjadi pada hari Jumat nanti. Karena menjelang non-farm payroll banyak juga berita-berita yang akan terjadi dan mempengaruhi dolar Amerika. Oleh karena itu kita tetap beroptimis ya. Rekan trader udah tahu masalah naik dan turunnya itu sebenarnya tidak pengaruh buat rekan trader ya. Yang berpengaruh adalah bagaimana mengambil posisi kalau dia naik dan bagaimana mengambil posisi kalau dia turun, sehingga bisa menghasilkan cuan buat rekan trader semuanya kan. Nah, karena kan rekan trader kan bertransaksi, yang penting prediksinya sudah mantap ya pasti menghasilkan cuan. Tapi indikasi-indikasi ini bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga ada kemungkinan besar memang emas ini akan turun sebenarnya secara teknikalnya minimal
Sekarang dia udah mencoba menuju ke titik 50 lah misalnya di RSI. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah ya pembahasan saya, tema saya hari ini tentang kemungkinan pergerakan emas ini menjelang non-farm payroll ya. Saya berharap semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang kita coba masuk lagi di analisa teknikal dan seperti biasa rekan trader semuanya, kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita akan lihat langsung. Rekan trader semuanya, sabar, mana platform? Oke. Pergerakan dari indeks dolar Amerika sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika memiliki pergerakan yang sangat luar biasa ya. Dia agak sedikit mengalami pelemahan ya. Oh, ini ada gap di sini ya. Dia ada gap walaupun tadi dia naik, dia udah langsung naik ke atas ya, 103 malahan nih udah naik ke atas ya. Dia mengalami pelemahan saat ini walaupun tadi ada gapnya agak sedikit naik ya. Dan kita akan lihat seberapakah besar, oh turun ini dia ya. Seberapakah besar pelemahan yang terjadi? Oh ini gap tinggi juga nih ya. Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa kemungkinan pelemahan ini masih bisa terjadi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di seputaran 102.292 ya. 102 ya. 0.292. Nah, kita akan melihat seberapa besarkah pergerakan ini terjadi ya. Kalau menurut saya ya, dia masih punya peluang turun lebih jauh lagi rekan trader. Malahan saya bilang dia akan turun sampai 102.231 malahan kalau saya ya. Kalau saya itu penurunan yang paling terlemah karena tendensi penurunannya ini sangat kuat ini. Dan apabila terjadi kenaikan, ya kenaikan yang paling tertinggi yang menurut saya di sekitaran sini ya 102.715. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa apa yang terjadi pada saat ini untuk pergerakan indeks dolar Amerika adalah dia akan bergerak dari seputaran sini sampai di sini ya. Dari 102 sampai 102.292 sampai 102.715 ya. Itu yang harus kita lihat ya rekan trader ya. Nah, itu dia. Dari 102.292 sampai 102.715. Oke, rekan trader, kalaupun memang dia ada turun lagi ya penurunan yang paling terendah ya pasti dia akan ada di seputaran 102.231. Oke, selanjutnya kita masuk ke indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika, Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD saat ini rekan trader semuanya? Kita akan lihat. Euro USD pergerakannya sangat luar biasa rekan trader semuanya. Hari ini Euro USD memiliki tendensi pergerakan yang sangat fluktuatif. Kita bisa lihat bahwa Euro USD hari ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa ya. Kita akan lihat di sini seberapa besarkah pelemahan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Kalau kita lihat di sini tendensi pelemahan sangat tinggi dan kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi rekan trader. Kita coba lihat sekarang, walaupun tendensi sekarang dia udah mengalami penguatan sebenarnya, tapi pelemahan masih bisa saja terjadi. Kalau saya lihat sekarang rekan trader, Euro USD ini dia akan memang tendensi pelemahannya sampai di level sini sih, tapi kalau menurut saya sekarang dia mengalami penguatan dan penguatan yang terjadi kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia akan coba naik sampai di level tertingginya di seputaran sini rekan trader. Nah, 1.08.408 ya. Kalau memang dia lebih tinggi lagi ya dia pasti di sekitaran sini. Tapi saya lebih berasumsi bahwa dia akan coba naik sampai 1.08.408. Dengan esensi kalau terjadi pelemahan dia akan turun sampai level terendah di seputaran 1.07896. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa pola pergerakan yang terjadi ya rekan trader ya. Pola pergerakan yang terjadi pada saat ini adalah sebagai berikut rekan trader. Ya kita bisa lihat di sini bahwa dia akan coba sekitaran sini, tapi kalau dia terjadi kenaikan dia akan coba naik sampai di seputaran 1.08561. Ya kita lihat di sini ya. Oke. 08561. Nah, oke rekan trader. Selanjutnya kita akan lihat di pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling, angkel saham dolar rekan trader?
Untuk pergerakan pound sterling kita bisa lihat sebagai berikut. Pergerakan pound sterling Uncle Sam dolar memiliki tendensi yang sangat luar biasa, di mana pound sterling Uncle Sam dolar ini pada prinsipnya memiliki tendensi pelemahan ya. Tapi sekarang setelah masuk pasar Eropa agak sedikit mengalami penguatan. Tapi secara garis besar kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan akan terjadi pada pasangan mata uang ini. Kita akan lihat, kita lihat di sini. Oke. Kalau menurut analisa saya, kita jangan lihat sampai lemahnya itu, jangan sampai di sini. Menurut saya ini sangat jauh juga, tapi saya melihat bahwa kenaikan ini masih bisa saja terjadi dengan level tertinggi kenaikannya itu sampai di level sini. 1.23374, dan apabila terjadi pelemahan dia akan coba kembali lagi ke level semula di 1.22757 ya. Kita akan lihat di sini, saya gambar dulu pelemahan yang terjadi. Nah, ini dia ya rekan trader ya. Nah, tapi harap diperhatikan juga tendensi kenaikan pun juga dia bisa melebihi sampai di level sini rekan trader 1.23547, masih bisa. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa tendensi kenaikan masih bisa terjadi sampai di level 1.23547. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold saat ini? Pergerakan gold saat ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini memiliki tendensi pelemahan ya. Kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan akan terjadi ya. Bearish akan terjadi walaupun sekarang dia sedang menuju naik ya. Pembalikan arah bullish ya, tapi menurut saya dia ini memiliki pelemahan. Kalau menurut saya dia akan melemah sampai level yang paling terendah di sekitaran sini ya. Memang sekarang dia mengalami kenaikan, tapi kenaikan yang paling tertinggi menurut saya dia akan mencoba sampai di level sini rekan trader. Nah, ini menurut saya ya, 1971.86. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di daerah sini. Saya tidak mau bilang ya ini kalau sampai ke 79 ini sangat luar biasa, tapi peluang 1971.86 masih bisa ya. Oleh karena itu saya nantikan kita lanjut lagi di acara gold ini di Kupas Tuntas Gold, tapi hari ini sampai masuk pasar Amerika, saya bisa bilang bahwa dia akan bergerak di seputaran 1951 sampai 1971 ya. Untuk masalah yang kenaikan di atas ini menurut saya masih temporary, dia ini masih bisa saja terjadi ya. Tapi secara garis besar sekarang yang terjadi dia akan mencoba dari 1951 sampai 1971. Peluang menuju ke 1971 masih ada dan masih besar. Minimal dia dia menembus level di sini. 1967 minimal dia menembus level situ. Kalau dia menembus 1967 artinya dia akan mencoba naik sampai ke level yang paling tertinggi 1971. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang rekan trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang? Pergerakan USD Yen Jepang kita sudah lihat dengan jelas bahwa tendensi USD Yen Jepang hari ini mengalami kenaikan ya, bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader? Kita lihat di sini bahwa bullish ini akan terjadi dengan maksimum pergerakannya adalah di 134.007 ya. Masih bisa naik di situ. Dan pelemahannya yang akan terjadi adalah di seputaran kalau menurut saya sampai di 133.014. Oleh karena itu kita akan lihat besarnya pergerakan yang terjadi adalah dari 133.014 sampai 134.077. Oke rekan trader semuanya, kita telah sampai di akhir pertemuan kita. Rekan trader, kita udah sampai di akhir pertemuan kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.